keris dari orang-orang tua, dari tokoh-tokoh adat, dan kini keris itu hilang. Ternyata setiap satu suruh dia hilang. Ini hawanya panas gitu. Besi itu memang rata-rata hawanya panas. Allah Akbar. Astagfirullah. Tinggal bumi sama dengan usia kerismu. Kerismu adalah naga geni. Kotor jiwamu, maka ragamu pun akan kotor. Saya sengaja dadak tidak akan bercerita apapun, tapi mereka bisa mengungkap semua di sini. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit kesayangan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini ada tamu istimewa yang berkenan kolaborasi dengan Mata Langit. Beliau adalah pemilik channel Pojok Tentara dan sekaligus beliau adalah pembina dari For1, Forum Wartawan Hiburan. Beliau adalah Bapak Jenderal Amrizar. Terima kasih Bapak sudah hadir. Terima kasih undangannya, Mbak. Baru kali ini nih kita berkolaborasi dengan Jenderal pemilik konten dan juga beliau musisi juga loh, pencipta lagu juga, nyanyi juga, main musik juga. Boleh Bapak nyanyi sedikit? Ya. Sedikit Pak, ini Pak. Ya. Pakai gitar dong. Boleh. Mainin gitar. Boleh. Mantap ini. Pertama, saya senang sekali diundang di Mata Langit. Mata Langit ini sangat dicintai masyarakat. Banyak edukasi di sana. Saya selaku pemilik channel Pojok Tentara, yaitu Pojok Teladan Nusantara. Jadi tentara itu Mas bukan institusi, Mbak, tapi hanya singkatan aja. Singkatan dari Teladan Nusantara. Saya yakin di konten-konten Mata Langit ini pasti banyak keteladanan. Insya Allah kita dapatkan ya, sahabat Pojok Tentara. Yes, I always be so wonderful. Ini mau konten misteri atau konten musik? Oh, di Mata Langit bebas Pak, apa adanya pokoknya, nggak ada rekayasa, nggak ada setting, nggak ada gitu, ya udah jalan aja udah gitu. Oke. Nah, berarti udah saatnya nih Bapak menceritakan kisah di luar nalar yang ingin dibagi dengan Sobat Mata Langit. Oke. Soalnya saya dengar ada cerita tentang keris yang hilang. Oke. Itu sangat misteri Sobat Mata Langit. Kita dengarkan langsung nih dari Pak Amrizar. Sahabat, konten ini adalah konten dengan satu moto, yaitu mengungkap apa yang perlu diungkap atau mengungkap apa yang belum terungkap. Ya, betul. Kebetulan Pojok Tentara, ya dalam hal ini kami sendiri punya sesuatu yang perlu diungkap lah. Masih menjadi misteri ya? Ya, berupa tradisi, adat istiadat, kebudayaan bangsa, keris begitu ya. Dari orang-orang tua, dari tokoh-tokoh adat seperti itu. Dan kini keris itu hilang. Awalnya Bapak dapat keris dari siapa? Ya, tahun 2002 saya dapat dari seorang tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tempatnya pada waktu di Singosari, Malang, tapi lebih tepatnya di Singosari itu. Nah, saya dibawa oleh orang tua saya ke sana, kemudian tokoh itu bilang, oh kamu cocok dengan keris ini. Saya singkat cerita saja. Oh, maaf, saat itu Bapak sudah jadi tentara? Sudah jadi tentara. Baik. Waktu itu pangkat saya masih mayor ya. Singkat cerita dia bilang untuk mengawal kamu berdinas, gitu. Nah, kamu perlu semacam apalah pegangan begitu. Pegangan. Ya. Kamu saya bekalin keris ini.
tentunya kenapa dengan tiba-tiba dia menyerahkan itu? Karena ada kedekatan lah dengan orang tua saya dengan beliau mungkin sudah banyak bicara, dan saya bilang untuk menjaga diri ini ya cukup Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya kita berdoa kan, Mbak ya. Iya, betul. Dengan amalan-amalan, sholat kan gitu. Dia bilang itu betul, semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Keris ini bukan semata-mata dijadikan sebagai alat satu-satunya untuk menjaga keselamatan orang, bukan. Tetapi ini jauh lebih bersifat spiritual, marwah atau semangatnya yang kamu pegang. Dan andai kata kamu tidak suka dengan keris ini atau takut kamu dikatakan syirik, simpan saja. Anggap saja itu hiasan lah, seperti itu. Untuk menghargai dia ya saya ambil saja. Tapi benar, sampai di rumah nggak saya apa-apain Mas itu. Saya simpan aja gitu. Di mana, lemari atau di lemari laci sampai saya menyelesaikan pendidikan lah di satu pendidikan di militer, dan sampai setelah itu saya berdinas di Papua. Nah di situ baru saya bawa lah itu sampai di Papua, saya simpan di laci lemari juga. Nah tapi karena saya tidak kalau orang Jawa bilang gitu ya, tidak paham lah barang-barang begitu, saya tidak percaya gitu. Saya anggap itu hanya menghargai saja gitu. Saya simpan saja. Bahkan pernah saya jadikan hiasan di dinding gitu. Pajangan ya. Pajangan. Orang-orang bilang jangan keris sembarangan tempat. Kalau memang itu betul-betul hiasan, oke sih. Tapi kalau itu dari orang-orang supranatural begitu, selayaknya disimpan di tempat yang wajar lah gitu. Ya saya simpan aja lagi di tempat yang lemari. tertutup ya, pokoknya jangan yang terlihat orang itu maksudnya. Ya, di lemari, di laci aja gitu. Satu ketika ada terpikiran saya, udah lama saya nggak lihat itu barang-barang begitu. Satu ketika saya pikir, saya mau lihat ada di mana keris itu. Saya lihat dulu nggak ada. Tiba-tiba yang di laci hilang, nggak ada kerisnya? Cuma sarungnya doang gitu. Sarungnya ada tapi kerisnya nggak ada? Kerisnya nggak ada. Nah saya bilang, ini ya kita kembali lagi ke pikiran normal kita ya. Nah ini jangan-jangan mungkin ada istri mungkin ngambil, mungkin disimpannya supaya mungkin iseng aja gitu. Tapi apa konfirmasi atau anak-anak ya? Ke anaknya? Ya anak-anak saya juga jangan disembunyikan. Saya tanya sama mereka bilang mereka lihat keris. Cuma ya kita nggak pernah pegang-pegang, dia bilang. Anak-anak juga gitu. Nggak pernah otak-atik lah ya gitu. Otak-atik. Saya telepon lah pemilik itu. Yang memberi? Iya, yang memberi itu. Sekarang saya mulai tanda tanya ini, ada apa nih, saya tanya, telepon. Dia bilang, ya ada sama saya. Dia bilang, kamu tidak pelihara itu. Ya saya pelihara dari jarak jauh. Dia pelihara maksudnya seperti apa? Dia bilang, ini sudah mau satu suruh, saya ambil dulu ya. Dia bilang begitu. Saya ingin buktikan kembali nggak ini. Saya sampai gini Mbak, saya usil ini, mau saya tunggu ini betul-betul kembali kan. Gitu. Tapi ya kita tungguin gitu sampai kapan nungguinnya kan? Mikir juga saya, udahlah biarin aja lah. Benar, setelah lewat satu suruh. Lewat, tapi itu saya tungguin benar itu. 1 hari 2 hari saya lihat ada nggak terbuka laci ini kan. Tapi akhirnya benar di hari ke-7 itu saya udah lupa hari ke-7 saya buka, ada dia barang itu gitu. Itu halau alam ya. Ajaib, bisa hilang, bisa datang sendiri. Terus alhamdulillah ini bukan karena keris itu sih, tapi alhamdulillah kebetulan lah, kalau saya bilang kebetulan lah. Karir saya dari situ cepat gitu. Habis dari Papua itu saya menjadi komandan batalion di Jakarta dan itu belum pernah terjadi orang menjadi komandan batalion di kota metropolitan itu dari mana-mana. Zaman itu pertama sekali itu saya lah. Dari Papua itu menjadi komandan batalion di Tangerang itu 203 itu. Saya ditunjuk jadi komandan di situ. Dan setelah itu ya saya jalani dan barang itu masih ya ikut-ikut aja terus. Tapi saya tidak tidak tergantung dengan barang begitu. Jalan dan alhamdulillah lancar terus gitu ya. Nah, saya lupa ada satu peristiwa Pak sebelum itu. Di tahun 2004 sebelum saya ke Jakarta, saya mundur tadi sedikit. Saya mau berangkat tugas ke Kodam di Cendrawasih itu. Papua ya? Di Papua. Udah mau apel saya berangkat. Istri saya bilang, Pak, lihat perhiasan saya. Beberapa hari saya cari nggak ketemu. Di mana taruh? Ya ini nggak di mana-mana. Ya di laci ini juga. Ya dekat keris itu gitu. Oh, di laci yang sama dengan keris itu? Nah itu. Coba lihat lagi. Udah cari. Saya bilang, saya udah mau apel terlambat. Nanti ya pulang dari Kodam gitu. Saya pergi gitu kan. Nah begitu saya ke sana, jam 10 itu ditelepon suruh kembali. Dia sama istri, ada apa? Ada sesuatu yang agak aneh itu terjadi di dekat rumah katanya. Pulanglah cepat lihat. Begitu saya lihat di depan rumah saya itu ada kandang burung kan. Ada burungnya 6 ekor. Saya lihat burungnya udah pada mati. Tapi ada beberapa yang masih gelepar-gelepar.
Istri saya bilang, itu dari tadi gelepar terus mati. Ya, saya bilang, oh ini zaman itu kan masih ada flu burung gitu ya. Ah, ini flu burung aja ini, saya bilang. Bapak berpikir positif lah ya. Iya, saya nggak mau saya bawa ke apa ya. Saya kaitkan ke hal-hal yang di luar nalar ya. Wah, ini flu burung, udah cepat keluarkan, tanam daripada nanti ketularan gitu lah kira-kira seperti itu. Habis itu saya balik lagi ke kantor, pulang ke kantor. Ini tanggal saya ingat ya. Kenapa saya ingat? Karena mendekati ulang tahun istri. Ini tanggal 26 Maret 2004. Belum ketemu barang itu. Kita cari-cari udah. Besok ya. Besok tanggal 27 itu Maret 2004 itu ulang tahun istri. Kita biasa kalau ada yang ulang tahun itu pagi-pagi subuh itu kita sudah ucapin selamat gitu kan. Udah salam-salaman sama istri, anak-anak. Terus istri mau ngambil pakaian gitu, jatuh apa itu perhiasan itu dari tumpukan baju dan di atas. Padahal kan tiap hari dia ambil baju itu. Tiba-tiba ada di situ. Jatuh, dia teriak dia, berserak dia perhiasannya kata. Saya langsung lihat di kamar, wih itu udah dapat, kumpulin. Kok bisa ya? Akhirnya semua penuh misteri ya. Iya. Akhirnya tetap saya berusaha untuk menghubungkannya ke hal-hal yang realita, yang nalar. Logika. Ya, wah ini mungkin kamu lupa saja ini. Mungkin kamu ngambil bajunya di bawah-bawah. Ya udah simpan aja lah, disimpan. Nah, karena ini ulang tahun, terus saya bilang nanti malam kita sedekah. Kita ke panti asuhan bawa makanan ke orang panti asuhan, bawa beras. Yalah, mungkin kita perlu sedekah ini. Malamnya kita pergilah ke panti asuhan. Yasmin namanya. Panti asuhan itu Yasmin di Jayapura itu. Kita kasih makanan anak yatim, ngasih beras 2 karung yang besar itu. Terus pulang, besoknya iseng itu istri dia lihat perhiasan itu. Tapi dia timbang-timbang kayaknya kok berkurang, ringan gitu. Kita timbang, saya ikut timbang itu beratnya 36. Nah, saya kok beratnya 36 gram ya katanya. Emang berapa? Ini suratnya dia bilang 40 gram. Kok bisa Mas nyusut 4 gram? Kan penuh misteri lagi semua ini kan? Betul nggak, Pak? Iya, betul. Ya, mungkin dulu belinya itu emas nggak jelas ini, saya bilang dia nyusut ini. Dan saya baru ingat, oh iya, kamu kan lahir 27 Maret 68. Ya, kemarin ulang tahunmu 27 Maret 2004. 36. Pas ya? Usianya? Usia ke 36, berat gramnya ini 36. Ya, akhirnya kita udah pindah ke Jakarta itu. Di Jakarta terjadi juga lagi, karena saya tidak pernah rawat itu. Jadi ternyata setiap satu suruh dia hilang. Dan hilang hanya tinggal sarungnya doang. Tapi kembali lagi. Kembali setelah lagi. hari ke-7. Ya, jadi kalau pas hilang itu saya lihat, saya sudah tahu nih, saya nggak mau ini. Tapi mohon maaf ya, saya tidak mau memandi-mandikannya itu, karena itu bagi saya ya, itu sudah terlibat kita ke dalam hal-hal yang mengikuti ritualnya lah. Spiritual itu, karena biarlah yang ahlinya yang bersihkan kan begitu. Satu ketika saya menjadi komandan Kodim, di mana lancar saya itu sampai saya berpangkat kolonel pun lancar menjadi seorang direktur pendidikan di Secapa Angkatan Darat tahun 2010. Artinya masih lapis 1-2 dibandingkan rekan-rekan kita lah, satu angkatan itu ya. Kita tidak tertinggal jauh. Ya. Akhirnya ternyata di Bandung itu di Bendik itu. Terus saya sekolah. Nah, karena sering hilang datang, istri saya bilang, udahlah ini serahkan ke orang yang ya bisa merawat, daripada gitu-gitu terus nanti malah bahaya loh, kata istri. Saya bilang udah nggak usah, biarin aja, memang sudah dari dulu begitu aja. Ternyata Mas, saya sekolah itu, saya sekoteni ya, keris itu diserahkan istri ke ajudan di rumah. Kan di rumah itu ada ajudan, ada supir, ada tamu pengemudi. Serahkannya udah kamu simpan aja karena istri udah nggak mau repot. Terus sampai kita pindah. Begitu saya pindah di Jakarta, saya teringat waktu pindah-pindah itu di mana keris itu. Istri saya bilang, oh, sudah dikasih ke ajudan itu. Akhirnya saya cari dia di Bandung, ketemu. Dia bilang sudah nggak ada barangnya. Di mana keberadaannya? Karena saya merasa bersalah sama orang yang memberikan. Tapi yang memberikan masih ada orangnya? Ada, tokoh itu masih ada. Cuma saya nggak berani kasih tahu dia. Tapi pasti dia udah tahu juga lah. Lihat sejarah cerita tadi. Tapi keris itu sepasang katanya, Pak? Sepasang, menurut dia waktu dia berikan ini yang betina. Saat keris itu diberikan ke ajudan itu sampai sekarang udah berapa tahun? 2010 ya. Berarti sudah 14 tahun. 14 tahun ya. Selama 14 tahun itu Bapak mencari jawaban tapi belum ketemu juga sampai detik ini. Sekarang PR-nya Mata Langit ini, sabar ya. Di manakah barang itu berada? Akan kita cari keteladanan apa yang ada dalam keris itu. Gimana Mas? Memang dari tadi Bapak cerita tuh saya melihat itu ada sosok seperti singa putih. Bukan harimau ya?
ya, singa? Bukan, singa ini, singa putih. Biasa kalau singa itu kan coklat ya warnanya kemasan gitu ya. Dan macan, ini bukan macan, bukan singa coklat tapi singa putih terlihat saya. Habis itu ada kuda putih yang terlihat lagi nih sekitar kita pada saat Bapak bercerita tadi. Habis itu ada sosok kayak kakek-kakek berjubah putih saya lihat. Nah, habis itu saya mencium aroma rokok cerutu gitu. Di sini dari saat ini gitu. Apakah memang tadinya pada saat penciptaan itu dipakein untuk ibarat kata itu sesajinya dipakein asap cerutu, tembakau apa bagaimana gitu ya, walau ada bisa nanti kita akan ungkap gitu ya. Dan saya melihat juga ada sosok ular besar gitu kayak sejenis naga. Nah, itu juga ada saya lihat gitu ya. Jadi ini banyak sekali sebenarnya yang mengisi dalam keris itu, dan memang yang saya rasakan sampai saat ini tuh pada saat Bapak bercerita tadi hawanya sangat panas gitu. Oh iya betul. Hawanya sangat Bahkan panas. ketika kita masih ngobrol di ruang tamu juga aku rasa Soalnya ini panas. kan setengah 6 sore ya, bahkan mau jam 6 harusnya kan udah nggak ada hawa panas gitu. Ini hawanya panas gitu. Memang beda, kalau memang besi itu memang rata-rata hawanya panas. Tak adem-ademnya kita bilang besi, tapi besi itu tetap dibuat dari unsur api gitu. Apalagi sebentuk keris gitu ya gitu. Allah Akbar. Astagfirullah. Oh, ayo Pak kita telisik Pak. Mau kemana? Assalamualaikum. Bawa aja bangkunya Pak, nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Anda siapa? Ini sosok apa? Anda siapa? Atau Anda mau kemari? Hanya seekor yang berkaki 4 Seekor berkaki 4 apa itu? yang dulu sering kau lihat Bapak sering melihat sosok apa? di hutan itu. Hutan yang mana? Tempat tugas Bapak. Hutan yang mana? Kau jarang menemukan binatang buas itu, padahal kau berada di dalam hutan itu. Bapak sering di hutan pada saat itu, tapi Bapak nggak pernah menemukan binatang buas semenjak di hutan gitu. Nggak pernah, Nggak pernah. sekalipun. Tapi kau sering menemukanku binatang melata berkaki 4. Binatang melata berkaki 4. Melata Sapi. berkaki 4 tuh seperti buaya, terus Bapak pernah ketemu buaya nggak? Nggak pernah. Atau apa tuh yang tokek, kadal? Ya kadal itu. Oh, iya. Iya dia mau Kaki 4. ada. Ketemu kadal? Ada sering kalau di Papua itu memang binatang melatanya itu kebanyakan kadal ya, atau kalau mereka bilang itu ular berkaki 4 itu sering. Kayak di gini kan, hutan. kadal? Sering saya lihat di hutan. Sering. Setiap saya ke hutan ketemu. Nah, berarti dia bilang sering ketemu Bapak. Lalu saat Bapak tugas, Anda pernah menemui Bapak? Jadi hubungannya apa Anda ini sebenarnya? Dan jarang kau menemukan binatang buas itu. Ya, itu sebabnya kenapa? Kenapa kok di hutan sana Sebabnya jarang kenapa? ada binatang buas? Boleh duduk nggak biar enak ngobrolnya? Bisa. Ya duduk pelan-pelan. Dan jumlah itu Jumlah itu 36. jumlah 36 gram jumlah perhiasan. Ya 30. Kenapa? Kenapa berkurang? Sama dengan usia karirmu. Sama dengan usia karirmu, Pak. Ya, saya 36 tahun dinas. Dari mulai saya dilantik tahun 88. Boleh dekat ke sini, Pak? Maaf, Pak. Nggak apa-apa, duduk di bawah. Maaf ya, Pak Nggak ya. apa-apa. Izin, Pak. Saya dilantik Letnan 2 itu 26 Juli ya 1988. Saya pensiunnya 2024 kemarin. Ya 36 tahun lah. Berarti artinya kok bisa sama dengan usianya Ibu ya? Usia Ibu juga Usianya ibu 36. karir Bapak Waktu pun itu, sama. waktu hilang itu. Ya, waktu hilang 36 dan sekarang karir Bapak juga. Ya, perhiasan itu juga 36 gram. Kok bisa sama dengan usianya Ibu? Sedang tertuliskan perjalanan itu, Sudah tertulis perjalanan itu. dan tanpa kau sadar, bahkan kau menjadi salah satu pembawa pasukan 126. Selamat. Pasukan Bapak jumlahnya 126 selalu selamat. Iya, saya pernah bertugas di sana 125 orang, satu kompi, 125. Saya pernah menjadi, maksudnya, ini yang datang siapa ya?
Oh, boleh tanya Pak, silakan. Dengan siapa ya? Mbah siapa atau Iya, saya Kiai? panggil apa? Aku hanya seekor berkaki. Kadal itu. Siluman Perwujudan kadal yang Ini dilihat siluman Bapak. kadal yang di Bapak waktu di sana di hutan. Apa yang harus kami Jadi, panggil ke ke apa Eyang atau Aki atau apa ini? Anda laki atau perempuan? Laki-laki. Boleh panggil Aki. Kau harus mensyukuri semua yang kau bawa. Kau bertugas dimanapun selalu selamat tanpa berkurang Iya. satu nyawa pun. Bapak bertugas membawa pasukan, pasukannya tak berkurang satu nyawa pun selalu Iya, selamat. pernah di Papua itu anak buah saya 125 orang, satu kompi ya. Sama saya berarti 126. Betul. Alhamdulillah kita pulang selamat. Padahal kita kontak tembak itu 17 kali. Jadi menurut Aki ini harus bersyukur gitu. Ya. Iya Ki. Berarti benar yang disampaikan ya. Ya. Kita nggak pernah tahu cerita itu. Bapak bawa pasukan artinya Ya. tidak pernah ada yang tewas Ya, gitu. dulu saya bawa pasukan 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut. Tadi aku ada sebutin elang nggak? Belum. Tadi aku lihat elang, lupa. Oh, ada aku ya? sebutin. Ada burung elang. Yang saat ini sudah menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Apa dia bilang? Jadi orang nomor 1 di negeri ini. Yang dimaksud siapa? Oh, saya ngerti maksudnya. Hah? Saya terjemahkan Iya, ya. iya. Gimana Pak? Penggagas pada waktu itu ya, Iya, iya. beliau Merinding aku. menggagas merekrut pasukan yang terbaik dari tiap-tiap kodam. Tiap kodam itu satu kompi dan itu hanya berlaku 3 kali saja. 1, 2, 3 setelah itu habis. Penggagasnya Pak. Benar Sekarang berarti beliau yang jadi disampaikan presiden. si Aki ini, Masya Allah. Dan selesai padang 9 8. Ya, Merinding lagi aku. 98. Maksudnya selesai tahun Ya. 98 itu apa? 97, 98. Saya pulang dari 8. Nah, setelah itu saya dinas ulang lagi di di Jayapura, di Papua. Jadi organik di sana. Itu cerita sejarahnya gitu ya Ki? Dia berarti siluman ini apa? Kiai. Yang kadal, yang Cuman yang kadal. makhluk. Aki, mohon maaf Ki, boleh tahu namanya Aki siapa? Biar kita enak kalau komunikasi. apa arti sebuah nama. Lakukan Bukan panjang. kewajibanmu. Tuhan Ya, memanggil. telah memanggil. Iya, iya. Azan maghrib. Ya sudah, kalau gitu terima kasih Ki. Assalamualaikum. Dia cerita sejarah saya sebelum ke Papua itu ya. Iya, iya. Benar. Saya ke Papua itu kan 2003 ya, sampai 2004. Yang tadi saya cerita. Iya, iya, iya. Nah, dia cerita tadi Secara detail ya Pak? sebelum itu detail. Sebelum itu saya pernah ke Papua juga. Masya Allah. Tapi dalam bertugas pertempuran. Kalau yang tadi Ismi takut tuh, jadi hebatnya Bapak tuh walaupun dalam hutan yang membahayakan, tapi Bapak selalu dilindungi dari hewan buas. Dan Bapak nggak pernah ketemu hewan buas, tapi ketemu sama binatang reptil itu aja. Dan dia tahu berapa pasukan Bapak, gitu kan. Terus semuanya aman, baik-baik aja, kok bisa tahu gitu loh. Terus kok Bapak baru hitung nggak sih Kak, ternyata karir Bapak itu 36 sesuai tahun. dengan jumlah gram emas yang Iya, 30 Yang tersisa. Iya. Tapi keren. Jadi begitu begitu ajan, dia tahu dia suruh kita sembahyang. Iya, Memang iya. harus begitu. di sini kalau azan memang kan Pak. Nggak bisa. Ayo kita lanjut. Makhluk aja Otomatis ya. tunduk dengan Perintah Allah. ajaran. Iya. Oke, kita akan lanjut administrasi untuk mengungkap yang tak terungkap dari kisah misteri Bapak Jenderal Amrizal. Panglima sudah menarik sosok lain ke tubuh Ismi. Kita akan lanjut untuk mengungkap. Ya. Ayo Pak, silakan. Bapak. Nah, coba dibawa aja. Ya. Sesuaikan. Betari semua Bapak izin boleh pindah ke sini Pak, biar dekat.
Bahasa apa ya? Bahasa Bali bukan ya? Bapak pernah dinas di Bali? Nggak pernah. Keris itu bentuknya kayak ukiran Bali nggak? Kayak ada naganya gitu ya. Kecil, kurang kecil. Kerisnya itu semana panjangnya? Kecil sejengkal ini. Nanti ada fotonya ya Pak buat ditunjukin ke Sobat Mata Langit ya. Suaranya lembut sekali. Nyoko geni ingsun ingkang besi. Bahasa Jawa. Rogo geni ingsun. Ingkang wesi. Wesi itu besi. Rogo geni itu jiwa api. Maaf, ini yang di keris ya? Papat rojo ingkang dunyo. Rojo selatan insang. 4 rojo, 4 raja. Ya. Salam. Assalamualaikum. Salam. Salam. Anda bukan Muslim. Ini dengan siapa? Assalamualaikum. Salam hormatku pada. Ya. Assalamualaikum. Banyak ya. Beberapa makhluk ini ganti-ganti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya dengan siapa? Assalamualaikum, dengan siapa ya? Waalaikumsalam Siapa itu? warahmatullahi. Tolong apa bisa diceritakan dengan siapa ini? Ada yang berisik di luar. Maaf ya kalau terganggu. Wadi. Wedi. Ada suara anak kecil kayak ketakutan sih di luar, nggak tahu siapa. Mungkin tetangga atau mungkin tamu. Golek opo? Apa nak dicari? Satu kehilangan benda yang dianggapnya biasa tak nampak lagi dari pandangan. Apa yang dicari? Oh, saya pernah punya keris itu, tapi udah nggak tahu kemana karena udah hilang. Bosi dengar teni suka bosi. Apa nak diketahui dengan benda yang dianggap kau hilang? Kau pun kemarin tak membutuhkannya dan kau anggap tu tak ada apa-apanya. Ya itu saya simpan saja, bukan disepelekan, cuma saya hanya menyimpannya saja. Tapi ternyata barang itu sudah diserahkan kepada seseorang dan orang yang diberi itu menghilangkannya gitu. Sekarang di mana? Dalam permainanmu yang kau senangi, raja dikalahkan oleh siapa? Dalam permainan catur. Bapak kan setiap hari main catur. Bapak suka kalau raja dikalahkan oleh siapa? Dikalahkan oleh menterinya. Dan menteri langkahnya lebih banyak dari rajanya. Nah, Menteri langkahnya lebih banyak dari raga. Iya benar. kau kehilangan benda itu dari istrimu sendiri. Kau tahu, ini berkaitan semuanya. Berkaitan dengan? Kerismu adalah naga geni. Ya, naga geni. Naga geni adalah naga api yang dapat membantumu cepat melesat dalam perjalananmu. Dalam karir ya? Naga geni itu dulu diwarisi oleh 4 raja. Naga geni menguasai wilayah selatan. Jadi itu kerisnya itu diberikan istri saya ke ajudan. Nah sekarang ditanya ke ajudan itu sudah nggak ada, dan itu tahun 2010 diserahkan. Sudah 14 tahun yang lalu diserahkannya. Sebenarnya ada di mana posisi keris itu? Apakah masih ada barangnya? Nah, tadi beliau menceritakan keris itu diserahkan oleh 4 raja. Keris itu yang megang dulu raja, para raja. Naga geni adalah salah satu senjata dari Raja Naga pada dulunya. Menguasai wilayah Selatan tanpa disadari. 4 arah itu melekat dengan angka 4 dalam hidupmu. angka 4. Kau tahu, permainan caturmu pun itu diawali dari 4 sudut, 4 arah. Permainan catur diawali 4 sudut. Benar Pak ya? Ya. Dan kehilangan sesuatu yang berharga pun dengan nilai angka 4 itu. Kau tahu, kematian burung-burung itu sebelum atau sesudah kehilangan benda berharga di rumahmu. Kematian burungnya sesudah perhiasan ibu hilang kan Pak? Ya. Sesudah. Papat kuwi, perlambang dalam dunia kegelapan adalah kematian. Maksudnya Angka 4 tuh hilang 4 gram. Tetapi dalam keimanan adalah perjalanan dan perbuatan, yaitu mengimani Nabi Muhammad sebagai Rasulmu.
karena dialah penuntunmu. Bila kau kuat dalam keimananmu, maka kau akan selamat dari semuanya. Yang kau khawatirkan sejak awal dengan benda itu, tidak adanya keterikatan pada benda itu. Dia menunjukkan kekuatannya, tak tunjuk ke kekuatan, datang dan pergi. Kau tahu, umpama adalah kenapa sarungnya yang tertinggal, tetapi dalamnya yang pergi. Kenapa seperti itu? Sing landep sing lungo, sarunge sing tinggal. Apa maknanya? Sesuatu yang tajam, itulah yang dikhawatirkan dari benda itu. Ketajamannya, kekuatannya, itulah yang berharga. Ibarat adalah perumpamaan ragamu. Jiwa dan raga, yang kembali adalah jiwanya, raganya yang tertinggal. Maksudnya belum terlalu paham ini, boleh diperjelas? Sejene keris kuwi arep bali lunga ning gone omahe dhewe agar kau kembali kepada dirimu sendiri berdasarkan keimananmu. Kau mendengar dan kau menaati dan kau berikrar kau harus kembali kepada keimananmu. Maksudnya yang tadi mendengar azan, mentaati, kan Bapak langsung sholat ya? Biarkan dia kembali kepada tuannya. Cukup perjalananmu. Jadi sebenarnya keris itu ada tapi sudah kembali ke pemiliknya. Tapi Bapak nggak enak ya kalau nanya ya ke yang ngasih ya? Nanti dia yang akan mengatakannya kepadamu bahwa benda itu ada padanya. Karena kau tak menanyakannya. Karena sudah waktunya memang diberikan kepada orang lain. Karena istrimu memberikan bukan pada orang yang sembarangan. Dia orang yang dipercaya. Iya, ajudan kan. Dan sangat menjaga keluargamu. Ya, betul. Perumpamaan yang bisa kau petik adalah keris itu berasal dari 4 raja. Angka 4, emas yang hilang adalah 4. Iya, berkurang 4 gram. Terus? Dan permainanmu Catur. juga dikenal dengan 4 sudut papan. Iya, papan segi 4 kan, betul. Ya. Dan angka 4 itu yang harus kau pegang dalam keimananmu. Semua sudah kau miliki, maka kau harus mengikuti langkah nabimu, yaitu baginda Rasul, dan kembali kepada rukun Islam yang keempat. Rukun Islam keempat, syahadat, sholat. Zakat. Yang kau katakan bersedekah itu benar, karena sedekah itulah Harus penyelamat. banyak sedekah ya. Betul. Ya. Dan mengikuti perjalanan baginda Rasul. Hanya itu pesanku. Dan mengenai keris itu dia sudah kembali ke alamnya. Kenapa menunjukkan kekuatan keris itu di hadapanmu? Semua karena sing kuasa semesta alam iki nunjuke kepadamu bahwasanya ada yang gaib di antara dirimu. Perumpamaan keris dan sarungnya adalah perumpamaan jiwa dan raga. Yang ditakuti bukan sarungnya, tetapi kerisnya. Yang ditakuti bukan raganya, tapi jiwanya. Karena jiwalah yang akan kembali. Raga yang tertinggal menjadi tulang belulang dan hancur lebur menjadi tanah. Jiwa kembali membawa bukti perjalananmu dari setiap perbuatanmu. Itulah makna dari sebuah keris yang kau miliki. Kenapa? Keris itu menunjukkan kekuatannya agar kau menyadari alam dunia ini memiliki kekuatan yang tak terlihat. Tuhanmu menciptakan jin dan manusia, jelas tertulis di dalam surat-suratnya. Kitab suci Al-Quran menjadi pedomanmu. Pak, apa yang mau ditanyakan lagi? Jadi kita nggak perlu lagi cari-cari ya barang itu dan tidak kau perlu harus menghubungi cari. yang punya ya. Bukan kerisnya, tetapi carilah jiwamu. Temukan jiwamu. Ya. Karena kau harus menemukan jiwamu. Seperti isi kerismu yang selalu datang dan pergi. Tetaplah menyatu agar jiwa dan raga tidak saling berkhianat. Agar jiwa dan raga harus tetap saling bersatu. Apa yang harus dijalani sesuai dengan kewajibanmu. Maaf, saya mau tanya. Tadi kan Bang Imam memantau ada beberapa makhluk tuh, yang kuda putih, Raja Wali, terus dan lain-lain. Terus ada sosok laki-laki berjubah. Raja Wali adalah peperanganmu di tanah timur itu. Apakah semua makhluk itu ada di dalam garis itu atau ada yang ngikut? Tidak. Oh, tidak ya? Keris itu hanya yang berjubah putih
dan sosok perempuan berambut panjang. Itu yang di dalam keris. Oh, tugas mereka apa? Perlahan tapi pasti, cepat dan tepat, cermat dan sigap, agar tidak salah langkah sesuai dengan permainanmu, hitam dan putih. Permainan catur. Warna landasan setiap permainan itulah kehidupan. Kau harus mempercayai adanya takdir baik dan takdir buruk yang harus diimani. Maka hati-hati dalam setiap langkah. Nanti keris itu berpengaruh. Karena setiap langkah itu ada perhitungannya. Ya, jadi berpengaruh bukan hanya terhadap karir Bapak di militer, tapi dalam permainan catur yang beliau mainkan setiap hari ya. Bapak Karena kau sejak kecil sudah pandai dalam bersiasat. Sudah strategi. pandai dalam memikirkan langkah-langkahmu, mau kemana dirimu. Kenapa beliau suka sekali dengan catur? Karena dia mempunyai jiwa yang tepat dalam berpikir. Berpikir dulu baru melangkah, bukan melangkah dulu baru berpikir. Baik, berarti yang di keris itu ada sosok berjubah putih dan perempuan. Yang perempuan tugasnya apa? Ketenangan tetapi api. Oh, ada Kau api tahu, juga. sehebat-hebatnya raja akan tunduk kepada perempuan. Sehebat-hebatnya laki-laki pasti akan digoda oleh wanita. Pemenangnya wanita. Lalu seperti itu. Gitu ya. Bagaimana dengan ratu permainan? Dalam catur ya. Ya, dalam catur itu memang menteri itu atau ratu itu yang paling berperan. Oh, menterinya itu ratu. Oh. Sesuai dengan senjata yang kau miliki. Nah, terus yang makhluk yang lain kayak kuda putih itu dari mana? Apakah dari keris itu juga yang terlihat Panglima itu? Kuda putih kau dapatkan dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat, tempat tugas Bapak atau tempat lahir? Tempat tugas di Secapa Angka dulu. Di Heger mana ya? Iya, dari sana ya. Terus apa lagi tadi makhluk yang tadi? Pernah juga di kuda putih itu ya. Saya dulu pernah menjadi komandan batalion di Tangerang. Itu dulu batalion dari Jawa Barat. Banten. Sekarang jadi batalion Kodam Jaya. Tapi sejarahnya itu batalion 203. Iya, iya. Itu sejarah dari Jawa Barat. Kuda putih itu ikut sejak beliau tugas di sana ya. Seperti takdirmu saat ini, aku dapat amanah untukmu dari seorang datuk agar kau menyimak salah satu surah yang bertepatan dengan hari ini. Hari ini tanggal 7. Surah kelima ayat ke-7. Itu untukmu agar kau pelajari. Kau pernah terikat dalam sebuah dinas dan kau mendengar, tapi kau juga mentaati. Surat 5 ayat 7. Bulan 5, tanggalnya tanggal 7, ini kan tanggal 7 Mei. Ganti lagi makhluknya. Ayat 7. Oh benar. Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan kami mendengar dan kami mentaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Surat Al-Maidah ayat 7 ya. Ayat 7. Kau telaah kembali ayat itu karena kau terikat oleh satu ikatan. Kau menjadi sosok yang kuat, tapi kau harus ingat kekuatanmu harus tetap kembali kepada Tuhanmu. Tidak ada yang bisa mengikatmu karena kau adalah milik Allah semata. Apakah itu yang membuat ada yang beliau katakan tadi, kalau di suatu daerah ingin nggak betah gitu? Nah itu, beliau sering pergi tapi nggak betah, pengen cepet pulang ya Pak? Pulang ke rumah. Kalau sudah pergi dari rumah, apalagi jauh ya, baru 1 hari saya nggak betah, langsung mau pulang gitu. Kenapa ya? Kok nggak betah di luar? Apa ada sangkut pautnya dengan ayat yang harus diamalkan? Ya, Berarti apa beliau perlu tahu jawabannya? sudah diberikan suatu pertanda, yaitu kembalilah kepada jiwamu. Bapak sudah paham sampai sini? Udah, ngerti. Kembalilah kepada jiwamu. Intinya banyak Karena- nasihat-nasihatnya. Dari kehidupan itu bukan dari sarungnya. Seperti senjatamu. Yang membahayakan bukan sarungnya, tetapi senjatamu lah yang berbahaya. Peluru itulah yang berbahaya. Sama dengan keris itu. Nah, kaitannya ketika beliau pergi terus pengen pulang itu, apakah ibaratnya keris itu pengen pulang kembali ke rumah? Kau sudah menemukan rumahmu adalah surgamu. Maka rumahmu adalah tempat ternyaman bagimu. Sudah waktunya
kau menjaga keluargamu, yang mana waktumu sudah habis kau buang untuk menjaga mereka di luar sana. Waktunya kau jaga anak-anakmu dan istrimu. Ya, 36 tahun kan kita berdinas ya. Mengabdi pada negara kau. Ya. Dibuatlah supaya kau itu tak merasa betah dimanapun kau berada. Padahal biasanya saya kalau tugas itu lama-lama bisa 1 tahun itu nggak apa-apa. Tenang. Semasa dinas. Yang kukatakan tadi adalah temukan jiwamu. Kembalilah kepada jiwamu. Karena jiwamu yang akan kembali, bukan ragamu. Sebagaimana tangan dan kakimu menjadi saksi atas setiap perjalananmu nanti. Bukan mulutmu yang bicara, tetapi anggota tubuhmu yang akan menjawab setiap pertanyaan dari Tuhanmu. Kenali ayat bertepatan di mana Tuhan mengirimmu pada hari ini. Iya ya. Semua isi dari surat dan ayat itu, terutama ayat itu berkaitan dengan kehidupanmu mulai saat ini. Karena jiwamu yang akan kembali, bukan ragamu. Sekuat-kuatnya raga pasti akan lemah, tetapi sekuat-kuatnya jiwamu akan tetap kuat selama kau menjaga jiwamu. Karena jiwa akan abadi, raga tak abadi. Maaf, kami ini berbicara dengan siapa? Apakah Anda dari leluhur beliau atau yang di keris? Saya nak beda lagi. Wanita yang tadi itu yang dikeris kau. Oh, udah ganti lagi. Udah bergonta-ganti banyak. Kalau ini dengan siapa? Datuk? Ya, Oh, dari mana asalnya Datuk? dari mana-mana saja aku datang. Bagaimana bisa kaitan dengan Pak Amrizar? Karena dia memang aku sayang, maka aku katakan pesan penting untukmu. Kalau kau berbijaksana, kau tak melihat siapa yang mengatakan, maka kau akan mendengar dan mentaati setiap perkataan yang baik. Bapak leluhurnya dari mana? Dari Sumatera Barat ya. Sumatera Istri Barat. ya, kalau istri dari Makassar, ini kayaknya dari Makassar ya. Bagaimana aku dari Makassar? Mana aku berbicara dengan bahasa Dari istrimu? Sumatera saya. Oh iya, berarti Sumatera leluhur Barat. Bapak ini dari Sumatera Barat Mana ya? aku mengatakan pakar hebat? Tidak. Tapi saya lama ya. Dari Jadi leluhur Bapak ini Padang ya? Ya, Atau Sumatera Barat, leluhur kita Sumatera Barat. Tapi saya lamanya di Sumatera Utara, Medan. Oh. Ini Datuk dari mana? Sumatera Barat apa dari Utara? Dari mana kita pernah bertemu? Nah, bertemu Panglima di Medan ya? Di mana Datuk tinggalnya? Sumatera Utara lah kalau masih bertemu, mana pula Sumatera Barat. Karena kita kan nggak pernah ke Ya, Sumatera maksudnya di Barat. kota mana? Yang di Anggap saja aku ini dari Melayu. dari Melayu. Bukan dari Aceh ya? Tidak. Walaupun dia pernah berada di sana. Pernah tugas. Yang terpenting itu satu. Kembalikan jiwamu agar dapat kembali kepada sang pemiliknya dengan utuh. Ya. Seperti keris itu datang dan pergi, meninggalkan raganya. Hanya sarungnya tertinggal. Udah 4 kali Isinya dia. yang pergi. Sarungnya masih ada sekarang di Berapa kali dia? Baru 4 kali. 4 kali. Kau berhubungan dengan angka 4 Iya itu, Pak, nak. Bapak nggak ngeh ya kalau ternyata iya ya sekarang baru ngeh. Main catur segi 4, ya kan? Iya, Keris iya. 4 kali terbang, 4 kali datang. Coba arah dari permainan catur itu. Lurus kanan kiri, menyerong, lalu apa lagi? Empat langkah ya, lurus kanan kiri nyerong. Semuanya berkaitan Ya, dengan empat. berkaitan yang keempat dulu, Pak. 4 itu kalau kau tak bisa menguasai, matilah. Tetapi karena keyakinanmu kuat dengan keyakinan di dalam jiwamu bahwasanya di dunia ini ada Tuhan yang melindungi, maka itulah kekuatan. Soalnya angka 4 itu angka kematian, Mbak. Angka kematian angka 4 itu. Ya. Tapi semua berkaitan. Sudah dihilangkan saja 4 gram itu. Iya, bener ya. Diikhlaskan ya 4 gramnya Iya, itu. iya, iya. Kemana Biarkan sebenarnya? Kok bisa benda hilang itu? saja yang hilang. Kok bisa hilang kemana itu Datuk 4 gram? Sesuatu yang hilang Pindah. tidak perlu dipertanyakan. Tidak perlu Tidak. dibahas. Berarti itu bukan rezeki. Iya, iya, iya. Tapi waktu hilang itu di dalam surat itu
tertulis 400 gram karena membelinya itu. Tapi waktu ditimbang juga udah tinggal 440 gram. Sekarang kau memiliki emas sampai 40 gram. Kau tak Zaman sadar itu. Yang hilang 4. Begitu ditimbang tinggal 36. Berkaitan dengan kurangnya 4, tapi 36 itu berkaitan dengan panjangnya karir Bapak. Dan usia Dan istri usia pada waktu istri, itu. Iya betul. Kok bisa ya? Dan bertepatan dengan angka dinas terakhir Iya. Bapak 36 tahun. Usia karir Bapak ya. Walau-walau ya. Berarti Bapak nih sudah mendapat jawaban ya tentang misteri keris yang hilang itu. Ya, jadi Apa masih intinya ada yang dia tidak sudah ada? kembali ya. Kembali kepada Yang punya dan yang punya itu mengatakan begini mungkin ya. Sudah waktunya karena tidak diurus lagi ya diambil lagi. Mungkin begitu ya. Ya. Bu, ya. Karena memang sudah bukan lagi tanggung jawabmu. Ini Datuk Pak, bukan Ismi. Datuk, ya. Panggil Bu. Iya Datuk. Macam mana tak tahu aku. Ya makanya Datuk jelasin dong, Datuk ini leluhurnya dari Tak perlulah tu. silsilah keberapa gitu. Tak adalah. Tidak perlulah. Kita semua ini sama makhluk ciptaan Tuhan. Ku sampaikan yang mana memang ini sebagai bekalmu. Kalau kau pun berkenan. Ya, Bapak mau nanya apa lagi? Cukup. cukup lah. Udah jelas ya? Jelas kita kan. Pesan-pesan. Jadi pesanku adalah jangan menyesali sesuatu yang hilang dari dirimu. Bukan menyesali tapi penasaran ya Pak ya tentang keris itu. Ada penyesalan. Oh ada juga. Tapi kan sudah terjawab. Kenapa? Karena memang itulah kehidupan, datang dan pergi. Semua tak ada yang abadi di dunia ini. Tidak. Iya iya. Pasti semua akan kembali kepada pemiliknya. Begitupun keris itu. Berarti sebenarnya posisinya udah aman nih karena sudah kembali ke pemiliknya. Ya. Yang harus jadi pelajaran dalam hidup itu, kenapa hanya sarung saja tertinggal? Iya ya. Itulah perumpamaan kehidupan, bahwa manusia itu yang mati, itu yang kembali adalah jiwanya. Ragalah yang terkubur. Terpikirkah oleh? Sekarang baru terpikir, terima kasih ilmunya. Karena yang membahayakan itu memang dalamnya, jiwanya. Maka jiwa itu harus sehat, harus bersih. Kotor jiwamu, maka ragamu pun akan kotor. Semua kembali kepada Tuhan atas kelurusan perjalananmu. Mudahnya karirmu itu Tuhan yang memberikan. Iya, amin. Iya. Berarti artinya selama ini Bapak kan karirnya lancar, terus nggak ada halangan, selamat, itu juga kuasa Allah kan, bukan karena kekuatan keris itu. Dan belas kasihmu kepada orang lain Iya. yang menjadi penolong. Karena Bapak berwelas asih. Bapak welas asih ke orang. Bersedekah itu Sedekah. yang selalu kau lakukan. Oh jadi itu penyelamat ya, sedekah itu. Bagaimana tidak? Dia itu penyelamat dari segala arah, melindungi tubuhmu, melingkari tubuhmu tanpa celah. Dan pasukannya juga selamat, alhamdulillah. Itulah sudah cukup untuk maafkan aku kalau aku salah bicara padamu. Nggak ada yang salah Datuk, malah kita terima kasih dapat ilmu. Udah ya Pak, nggak ada yang ditanyakan lagi. Aku ini Datuk yang berhuruf M. Datuk berhuruf M. Jadi Kakeknya Bapak siapa aku pergi namanya? saja dulu. Kakeknya Bapak namanya mengandung huruf M nggak? Ingat nggak namanya? Tahu salah dipikirkan. Tapi Datuk ngasih tahu kode satu huruf jadi Dan Mantari. iya kan? Sultan Mantari. Tuh kan M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar. Datuk Mantari, Sultan Mantari. Sultan Mantari. Bapak saya Luzar Sultan Mantari. Kakek saya ya Sultan Mantari. Iya itu. Duh, nggak sempet ngobrol dah. Saya Amrijar. Oh, Masya Allah. Ya alhamdulillah kita sudah bisa berhasil mengungkap misteri hilangnya keris Bapak Jenderal Amrizar. Nah Bapak gimana Pak kesan-kesannya setelah berkolaborasi dengan Mata Langit ini? Ya tentu apa ya, banyak keteladanan ya. Banyak hal yang kita bisa pelajari, banyak edukasi ya, terutama masalah spiritual ya, keimanan lah, banyak nasihat ya, bahwa kita itu menyadari bahwa ada kekuatan lain yang kita nggak tahu gitu ya.
Kemudian kita harus menghargai pemberian orang, menjaganya. Kemudian kita tetap harus yakin kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Dan menjalankan rukun-rukun itu sesuai dengan ajaran. Kalau kita dalam Muslim, ajaran Nabi Muhammad SAW. Terutama tadi saya terkesan rukun Islam keempat ya, Tentang berzakat zakat dan sedekah ya. sedekah. Memang itu yang saya masih kurang di situ. Nah, gitu. Dari tadi masih ada nasihat-nasihat, insya Allah Akan diperbaiki ke akan depan. kita tingkatkan begitu ya. Nah, menurut Bapak, mata langit ada rekayasa nggak Pak? Saya lihat tidak, karena dari yang kita bicarakan tadi ada hal-hal yang di luar kita bicarakan muncul di akhir tadi, seperti leluhur saya Sultan Mentari. Nah itu saya kaget loh, kalau dia, makanya saya pura-pura diam aja. Dia bilang saya diam aja. Saya pikir dia pasti hanya mereka-reka ya. Tapi ya itulah keluarga besar kami. Nggak ada Leluhur. setting berarti Pak di sini ya. Kita pun nggak tahu Bapak pernah dinas dengan jumlah pasukannya ya, angkanya pun kesebut kita nggak tahu loh Pak. Nggak tahu, Terungkap saya nggak di tahu. Yang tadi masuk itu saya pikir yang menjaga keris itu ya. Bukan yang pertama belum. Ya, ternyata bukan itu ya, itu lain yang masuk ya. Tapi dia bisa tahu juga ya Yang bahwa di saya hutan. saya Dia pernah ke mendampingi Papua. Bapak waktu tugas di Papua, Ya. yang sering ditemuin di hutan itu Pak. Ya, tahun 98 itu hari-hari saya ketemu ya binatang di Papua cuma itu. Saya bawa pasukan 125 orang. Iya. Sama saya 126. Tadi dia bilang itu ya Tepat seperti itu. ya. Benar. Sampai angka pun kesebut dengan tepat. Jadi sahabat pojok tentara, saya dari pojok tentara datang sini sebetulnya saya mau challenge ini mata langit ini. Wah, terus gimana Pak lolos kayak ini? saya lihat channel mata langit ini, ini ngarang-ngarang ini. Awalnya Ini rekayasa, ini rekayasa ini. Terus? Saya lihat, saya datang, saya telepon Panglima Langit yang punya channel ini. Saya mau hadir, saya bilang. Beliau juga, oh Bapak dari pojok tentara ya? Iya, oke Pak katanya. Dia senang ya. Saya datang kolaborasi gitu. Saya mau cari keteladanan apa di sini. Ya, ternyata banyak yang kita lihat, edukasinya banyak di sini. Kemudian saya sengaja dadak tidak akan bercerita apapun, tapi mereka bisa mengungkap semua di sini. Masya Allah. Gitu. Kita challenge satu lagi ya. Iya. 3 hari lagi ya. Berani Mbak? Oh, siapa takut? Saya panggil teman saya, dia punya pedang samurai dari yang orang cari-cari itu. Kita lihat ada apa di pedang samurai itu ya. Oke, berani. Oke, boleh. Siapa takut ya? Kita, kalau kita Saksikan terus Mata Langit, sahabat. tidak pernah menolak tantangan apapun. Hayo kita hajar gitu. Gitu. Bahkan katanya Mata Langit ini bisa dipanggil sampai ke mana saja ya? Ke Papua, ke Ambon boleh ya? Boleh Pak. Kalau ada hal yang misteri di sana yang Yang ingin diungkap, diungkap boleh siap bisa Pak. ya? Berangkat Pak. Pokoknya kita akan hadapi insya Allah kita akan membantu sepenuh hati gitu. Oke. Apa yang ingin diungkap kita akan ungkap. Ya baik Panglima, Ya. mungkin bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan Jenderal Amrizar. Ya sebenarnya saya udah seperti nggak bisa berkata apa-apa lagi ya di sini karena semua kalimat kayaknya udah tersampaikan tadi, baik dari makhluk-makhluk yang datang maupun dari salah satu Penjaga. kita bilang kayak jin nasab lah gitu ya, yang menyampaikan tadi terakhir datuk tadi yang masuk ya. Tapi yang sebenarnya di sini yang perlu kita teladani adalah hikmah dari sebuah perjalanan yang sebenarnya nggak masuk di akal pikiran saya juga mengenai angka-angka itu. Iya, kok Sangat berkaitan bertepatan gitu dengan hobinya Bapak, meja catur yang bersegi 4, habis itu dengan emas yang hilangnya itu 4 gram. Jadi ada kaitannya semua Dengan ini, hari pasukan ini. yang ini. Jadi Misteri berarti, Bang. itu Hari kan ini sebenarnya juga bukan Panglima. sesuatu hal yang disengaja gitu dan direncanakan, tapi terbentuk dengan sendirinya sesuai waktu dan alam sudah seperti mengatur gitu angka-angka itu dalam kehidupan perjalanan hidup Bapak gitu. Termasuk hari ini tanggal 7 bulan 5. Iya, jadi itulah kuasa daripada Tuhan yang terkadang menurut kita sulit dan rumit. Tapi menurut Tuhan angka-angka itu sangat mudah dan sesungguhnya perhitungan Tuhan itu lebih jeli dari perhitungan makhluknya. Jadi saya percaya itu, saya yakin itu tidak ada manusia yang sanggup berencana sesuai dengan kapasitas mengukur waktu, sesuai dengan tempat dan tepat angka yang
terjadi gitu. Tapi ini terjadi gitu. Itulah kuasa Tuhan tadi. Ya. Di luar akal pikiran Kebesaran manusia. Allah, ya. Di situ kita bisa melihat bahwasanya sesuatu yang gaib itu yang tidak bisa kita lihat dengan perwujudan, tapi bisa diapresiasikan secara nyata dan realita dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Nah, itulah perlunya tadi tajaman batin, kepekaan diri dan keyakinan iman. Segala sesuatu yang kita yakini tidak mesti harus selamanya kita harus melihatnya. Ya. Karena cinta itu letaknya di hati, bukan dari mata. Itu saja pesan saya. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listy, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.